Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Baik, Baik, Pak. Pak. Sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Andi tolong untuk memimpin berdoa teman-temannya. Ya, Pak. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran daring pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran materi yang pertama, baiknya saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Saya akan memaparkan PowerPoint. Ya, Pak. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah jelas? Sudah, Pak. Nah. Sudah. Di sini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama ada 3.5, yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Untuk kompetensi dasar yang 4.5 atau yang disebut keterampilan, itu menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau gambar. Nah, pada malam hari ini, kita akan mempelajari tentang sumber data kependudukan. Tujuan pembelajaran pada sumber data kependudukan ini ada dua, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian sumber data kependudukan dan siswa mampu mengidentifikasi sumber data kependudukan. Nah, saya sudah membagikan bahan ajar di Google Classroom. Apakah teman-teman sudah membacanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang PowerPoint pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang memaparkan instrumen penilaian yang harus kalian dapatkan. Bentar. Nah, apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah terlihat jelas ya? Sudah jelas, Pak. Nah, di sini terdapat instrumen atau rubrik penilaian kompetensi sikap pada sekolah menengah atas. Nah, di sini aspek sikap ada aspek jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Nah, apakah anak-anak bisa mendapatkan skor maksimal? Sanggup? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Nah, yang kedua terdapat penilaian kompetensi pengetahuan. Nah, pada kriteria penilaian pengetahuan ini akan saya berikan soal pada akhir penjelasan atau pembelajaran pada malam hari ini. Yaitu nanti soalnya saya akan saya share ke Google Classroom masing-masing ya. Nah, ini rubrik penilaian tugas menggambar piramida penduduk. Oke, paham? Ya, Pak. Paham. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber data kependudukan di Indonesia. Sebelum menginjak ke sumber data kependudukan di Indonesia, apa sih yang kalian ketahui tentang dinamika kependudukan di Indonesia? Mungkin ada yang bisa menjawab, saya akan kasih nilai plus. Gimana, anak-anak?
Nah, Nggak tahu, Pak. bentar, Loh, Pak. gimana ini? Mas Belum Andi belajar. mungkin bisa Ya, menjawab. Pak. Mbak Rifda, Belum baca, Pak. loh, belum baca semua. Gimana Mas Andi bisa menjawab? Belum, Pak. Ya, ini saja saya menjelaskan dinamika pendudukan ini perubahan keadaan penduduk. Ya, artinya paling gampangnya itu adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi dan transmigrasi. Begitu, paham, teman-teman? Paham, Pak. Paham. Oke, Paham, Pak. lanjut ya. Ya, Pak. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan? Ini gambar apa? Mungkin Mbak Sensus, Rifda? Pak. Ya, sensus. Bisa dijelaskan pada gambar ini tuh bagaimana interaksi sosialnya atau gimana? Gimana Mas Andi? Itu apa? Petugas Bisa, sensus Pak. itu Gimana? petugas Mungkin Mas sensus Andi. mendatangi ke rumah penduduk, Pak, untuk mendata satu persatu penduduk Oke, yang tinggal di tempat tersebut. ya. Mungkin apa sih yang kalian ketahui tentang sensus penduduk? Yang kalian ketahui aja. Dilakukan 10 tahun sekali, Pak. Dilakukan 10 tahun sekali. Mbak Rifda, gimana? Halo? Belum baca ya? Belum, Pak. Ya. Jadi sensus penduduk ini adalah pencatatan seluruh penduduk secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk, sebaran, dan karakteristik penduduk tersebut. Nah, sensus penduduk ini dilakukan 10 tahun sekali, ya kan? Berdasarkan status tempat tinggalnya, sensus penduduk ada 2 macam. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Pak. Ya, Mas Andi. Sensus de jure dan de facto, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sensus de jure itu bagaimana caranya atau artinya gimana? Monggo Mas Andi. Sensus de jure itu sensus yang pencatatan yang dilakukan dengan cara melihat tempat apa itu tempat lahir penduduk tersebut. Ya, kalau de facto, Kalau de facto itu pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang tinggal di satu daerah pada saat dilakukan pencatatan, yang artinya semua penduduk maupun asli maupun tidak asli tetap dicatat, Pak. nah betul. Ya, gini ya, sensus de jure. Sensus de jure ini memiliki arti pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang bertempat tinggal di daerah atau tempat diadakan pencatatan sesuai identitas penduduk. Nah, untuk sensus de facto ini memiliki pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang tinggal di suatu daerah pada saat dilakukan pencatatan. Jadi begitu. Gimana anak-anak? Paham? Paham, Pak? Nah, oke. Dalam pelaksanaan sensus terdapat 2 metode. Nah, 2 metode ini apa aja? Coba ada yang bisa selain Mas Andi?
Halo, Mbak Halo Rifda, ya Pak, Mas Ramadhani, belum belajar ya? belum dibaca Pak, mohon maaf. Oh, Metode hari Kanvaser, Pak. ya. Metode Canvasser sama apa, Mbak Rifda? Metode householder. Nah, Mas Dani dibaca lagi ya nanti modulnya. Oke, dalam pelaksanaan sensus terdapat dua metode, yaitu metode Canvasser yang tadi disebutkan oleh Mbak Rifda. Metode Canvasser ini adalah sensus penduduk dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan. Yang kedua, metode solder ini adalah sensus penduduk dengan cara memberikan daftar isian kepada tiap kepala rumah tangga untuk diisi. Jadi begitu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Sensus penduduk ini berguna, sangat berguna. Ya, yang pertama yaitu mengetahui seluruh jumlah penduduk, mengetahui persebaran penduduk, memperoleh informasi mengenai migrasi penduduk, mengetahui karakteristik penduduk seperti tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dan umur. Ya, sensus penduduk ini memiliki beberapa ciri khas, antara lain bersifat individu. Nah, bersifat individu ini artinya gimana? Nah, bersifat individu ini artinya informasi demografi dan sosial ekonomi itu dikumpulkan berasal dari individu penduduk. Yang kedua, bersifat universal atau menyeluruh. Yang ketiga, pencacahan diselenggarakan serentak di suatu wilayah negara. Yang terakhir yaitu sensus penduduk dilaksanakan secara periode. Nah, ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan kualitas hasil sensus penduduk, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pencacahan di lapangan, seperti pada gambar yang kita lihat bersama-sama. Yaitu yang pertama, kerjasama atau partisipasi masyarakat. Penduduk itu harus diyakinkan bahwa hasil sensus penduduk berguna untuk perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, di sini sudah ada yang ikut sensus penduduk tahun 2020. Tidak, Pak. Belum semua ya? Belum. Halo? Belum, Pak. Halo? Halo, belum, Pak. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, kondisi geografis dan topografis. Mudah sulitnya situasi dan topografis wilayah itu juga mempengaruhi kelengkapan cakupan sensus penduduk. Yang ketiga, kualitas petugas. Petugas harus berkualitas dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat dibentuk dengan persiapan, perencanaan, dan pelatihan yang sempurna. Jadi sebelum menjadi petugas sensus, kita itu dilatih terlebih dahulu agar semua data yang kita dapatkan itu bisa untuk perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik bagi negara. Yang terakhir, ada perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan di lapangan dengan rencana dan ketentuan, yaitu serta ditunjang dengan peralatan yang dibutuhkan. Gimana anak-anak? Paham? Ya, Pak. Bisa dipahami, Pak. Halo, paham? Paham, Pak. Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Nah, di sini saya menunjukkan gambar. Ada yang bisa mengartikan ini gambar apa? Akta kelahiran Pak. Kelahiran, Pak. Ya, betul Ramadhani. Akte kelahiran. Akte kelahiran ini kira-kira
masuk pada sumber data kependudukan yang apa? Sensus penduduk atau bukan? Bukan, Pak. Nah, benar Mas Dani. Oke, akte kelahiran ini masuk pada contoh ke registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk ini berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis, seperti kelahiran, kematian, migrasi penduduk, dan perkawinan perceraian. Komponen-komponen ini cepat berubah, sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat diperbarui setiap saat. Nah, beberapa contoh ketidaklengkapan pelaporan tersebut adalah sebagai berikut. Seorang bayi yang lahir beberapa menit, kemudian meninggal dunia. Seharusnya hal ini tersebut dicatatkan sebagai peristiwa kelahiran dan kematian, tetapi orang tua bayi tersebut tidak melapor. Yang kedua, jarak kantor desa terlalu jauh dari rumah penduduk yang melahirkan sehingga tidak dilaporkan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Itu Pak, bedanya sensus sama registrasi apa Pak? Nah, kalau sensus ini dilakukan sama petugas sensus yang dipilih dari kecamatan Mas Andi. Kalau misal registrasi penduduk ini dilakukan dengan perorangan. Maksudnya gimana? Terdapat anggota keluarga yang datang ke kecamatan untuk mencatatkan hasil dari misalnya ada anak yang baru lahir. Nah, begitu ada kematian. Bagaimana Mas Andi? Paham? Paham Pak, paham Pak. Mas Ramadhani, ada yang ditanyakan? Monggo. Tidak, Pak. Belum ada. Mbak Rifda, bagaimana? Nah, apakah saya kecepatan menjelaskannya, teman-teman? Enggak Pak, pas Pak. Oh, pas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ya Pak. Nah, untuk memperoleh data registrasi yang baik dan benar, mensyaratkan beberapa peraturan, yaitu ada peraturan yang memaksa penduduk untuk melapor. Nah, ini Mas Andi. Jadi, perbedaan dari registrasi penduduk dan sensus penduduk ini terlihat jelas pada yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada peraturan yang memaksa penduduk untuk melapor kepada kecamatan, yaitu Compulsory of Registration. Dalam pelaksanaan registrasi ini harus dilandaskan atas dasar hukum, sehingga memaksa penduduk untuk selalu melaporkan setiap kejadian yang dialami keluarganya. Nah, paham teman-teman bedanya sensus penduduk dengan registrasi penduduk? Paham Pak, paham. Nah, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada yang sudah tahu gambar yang saya sajikan atau belum sama sekali melihatnya? Belum Pak. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Belum. Oh ya Mas Andi. Jadi saya jelaskan langsung saja. Ini yaitu Maisusenas atau yang disebut Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, survei Sosial Ekonomi Nasional ini masuk dalam sumber data kependudukan, yaitu yang dinamai dengan survei penduduk. Survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk. Survei dapat dilaksanakan kapan saja sesuai kebutuhan. Contoh, survei yang dilaksanakan oleh BPS adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang kalian lihat pada gambar yang saya sajikan. Setiap metode pengumpulan data dan kependudukan tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelemahan metode survei yaitu tidak dapat mewakili semua penduduk
karena hanya diambil berdasarkan sampel. Sedangkan kelebihan dari metode survei ini yaitu dapat dilakukan kapan saja. Data yang diambil sesuai kebutuhan survei. Data yang dikumpulkan lebih lengkap dan lebih rinci. Penghematan terhadap waktu. Nah, di sini bedanya dengan sensus penduduk, yaitu sensus penduduk memerlukan petugas sensus yang berkeliling ke wilayah-wilayah pada waktu tertentu. Nah, kalau survei penduduk ini dapat dilakukan kapan saja. Nah, contohnya terdapat aplikasi yang sudah disediakan BPS, yaitu MySusenas ini, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, bagaimana teman-teman? Paham? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Nah, sampai survei penduduk ini ada yang ditanyakan? Belum, Ya, Mbak. Pak. Belum ada, ya? Pak. Sudah jelas, Pak. Lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Nah, di sini saya menyajikan video pada berita Kompas. Silakan anak-anak untuk melihat dan melihat baik-baik ya videonya, serta mencermati video berita tersebut. Ya, Pak. Sorotan lain saudara, untuk pertama kali setelah 10 tahunan, sensus penduduk dan Badan Pusat Statistik akan memakai metode yang berbeda. Dan selama 70 tahun terakhir, sensus dilakukan secara konvensional, tahun depan sudah akan online. Data kependudukan di Indonesia diharapkan semakin akurat, tujuannya agar segala kebijakan pemerintah tidak meleset. Salah satu caranya dilakukan melalui sensus penduduk. Ada yang berbeda dengan sensus penduduk tahun depan. Badan Pusat Statistik akan melakukan secara online alias real time dengan target partisipasi hingga 23%. Sensus akan dilakukan secara bertahap yaitu 2 tahun. Basis data yang dipakai adalah angka Dukcapil. Dari jumlah penduduk 267 juta jiwa, di tahun 2020, BPS akan mengambil sampel dan melakukan survei lewat 19 pertanyaan. Kemudian di tahun 2021, sampel yang sama akan disurvei kembali dengan 82 pertanyaan. Hasil sensus nanti akan langsung terhubung ke sistem di sejumlah kementerian agar tidak ada perbedaan data. Karena untuk kita rapat lintas kementerian, seluruh bantuan sosial nanti pada dasarnya harus berdasarkan NIK. Jadi itu nanti akan nyambung ke teman-teman Kemensos dengan berbagai kebijakan di Rancang Kita Penas dan sebagainya. Harapannya ke sana, tetapi tentu butuh waktu. Ya. Butuh waktu kita mengenai menurut pengamat kebijakan publik, perbedaan data kependudukan antara BPS dan kementerian yang selama ini terjadi menghambat proses distribusi kebijakan pemerintah pusat. Kembali ke data yang BPS ini pakai, perkara dia nanti mau pakai implementasi sendiri terserah. Tapi sekali lagi hari ini kita tidak punya data yang online basis, jadi real time. Orang makin miskin, kan miskin itu bisa berubah setiap detik. Orang lahir bisa berubah, makanya data IKTP single data itu nggak selesai, jadi kita kacau gitu. Karena soal data itu kan dasar untuk pengambilan kebijakan. Ya kan aturan sudah ada, dasar kebijakan data. Nah, kalau datanya dapat, ya Petugas BPS terperan memperbarui data kependudukan lewat survei ini dengan menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi nantinya Indonesia punya data jumlah penduduk secara de facto alias berdasar survei dan di jure berdasar NIK. Yang diputar Kompas TV Jakarta. Nah, sudah disimak dengan baik-baik videonya, Ya, Pak. anak-anak. Ya. Jadi 2020 ini terdapat pandemi COVID-19. Nah, mengharuskan untuk sensus penduduk dilakukan secara daring. Begitu ya. Lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Nah,
Ini adalah tugas kelompok, yaitu buatlah kelompok dengan sejumlah 3 orang. Setelah mengamati video yang sudah saya sajikan pada slide sebelumnya, jelaskan mekanisme cara sensus penduduk pada saat pandemi seperti sekarang. Lalu presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Bagaimana teman-teman, sanggup? Saya Sanggup, kasih kalian untuk berdiskusi lewat WhatsApp group selama 8 menit. Gimana, sanggup? Sanggup, Pak. Oke. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ya, Pak. Silakan Mas Dani. Sebentar, Pak. Kurang 2 menit ya. Iya, Pak. Gimana? Sudah? Ya, Pak. Ya. Mungkin perwakilan saja ya. Mas Andi, tolong jelaskan untuk mempersingkat waktu. Ya, Pak. Sensus secara online ini
masyarakat Indonesia bisa mengisi data kependudukan melalui situs sensus bps.go.id dalam periode tersebut. Berikut cara mengisi sensusnya, Pak. 1. Akses laman sensus.bps.go.id. Lalu login bisa dilakukan di komputer maupun browser. Selanjutnya, pilih bahasa, lalu masukkan NIK dan KK. Nomor 3, isikan kode yang tampak di bawah nomor KK, lalu klik cek keberadaan. Yang selanjutnya, buat kata sandi. Lalu klik buat password, Pak. Selanjutnya, masukkan kata sandi yang sudah dibuat, lalu klik masuk. Yang keenam, bacalah panduan awal mengenai pengisian SP online, lalu klik mulai mengisi. Nomor 7, ikuti petunjuk dan jawablah seluruh pertanyaan dengan jujur dan benar. 8, setelah menjawab seluruh pertanyaan, pastikan bahwa status data setiap anggota keluarga sudah update, lalu klik kirim. 9, unduh bukti pengisian dan selesai. 10, BPS mengingatkan bagi masyarakat Indonesia agar waspada terhadap keberadaan laman situs web hingga aplikasi di smartphone dalam pengisian sensus. Itu, Pak, jawabannya, Pak. Ya, untuk kelompok Mas Andi, benar. Jadi berikut yang disampaikan oleh Mas Andi yaitu cara sensus penduduk online 2020 yang terakhir dilaksanakan pada bulan Juli kemarin. Ya, untuk absensi pada malam hari ini, ya, teman-teman bisa mengisi Google Form yang akan saya sediakan pada Google Classroom, ya. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak, sudah jelas. Oh ya, untuk soal evaluasi nanti saya akan share di Google Classroom kalian ya, Nana. Pak. Ya, oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selalu jaga kesehatan pada saat pandemi. Jangan lupa memakai masker ya, anak-anak. Seperti Mbak Rifda itu ya. Pak, Bapak juga. Di luar pakai masker ya. Ya, oke. Sekian dari penjelasan saya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.